pendiri dan eks-Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan Caimin, ingin perubahan, kemakmuran, dan keadilan. Pejuang Wadas mendukung Prabowo Gibran, kerja nyata tanpa basa-basi. Mas Ganjar diangkat sebagai warga kehormatan Dayak Kenya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda dinamika ini semakin menemukan jati diri masing-masing, atau ini sebuah strategi kemenangan saling mengambil suara lawan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semuanya pengen menang. Tidak ada satupun kontestan yang pengen kalah. Dan pada kesempatan ini, masih dinamis para pendukung itu. Belum fix ke siapa. Apalagi ini adalah hari-hari kampanye. Ada teman-teman Partai Demokrat yang dahulu awalnya pengen bergabung Amin, partainya tidak, sekarang pendiri dan eks-Partai Demokrat bergabung ke Anies Baswedan. Begitu juga orang Wadas yang dulu itu mengeluhkan Mas Ganjar, sekarang mendukung Pak Prabowo Gibran. Orang Dayak sangat mendukung kepada Mas Ganjar karena sampai diberi sebagai anggota kehormatan atau sebagai warga kehormatan adat Dayak Kenya. Bagaimana menurut kalian? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya siapa yang akan menjadi pemenang nantinya. Pertama kita baca di CNN Indonesia, judulnya pendiri dan eks-kader Demokrat dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dan kita melihat selanjutnya di CNN Indonesia, pejuang Wadas dukung Prabowo Gibran, kerja nyata tak basa-basi. Dan yang terakhir adalah di Detik, Ganjar Pranowo diangkat jadi warga kehormatan adat Dayak Kenya. Kenya atau Kenya? Nah, kalian klarifikasi. Kalian memilih yang mana? Ya kita baca semuanya, kita cuplikin satu persatu, sedikit-sedikit, pokoknya cukup semuanya waktunya ya. Pendiri dan eks-kader Demokrat dukung Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Ini adalah di CNN Indonesia, sejumlah pendiri dan mantan kader Partai Demokrat mendukung nomor urut 1, Anies dan Muhaimin. Jadi beliau ini dengan hati yang terus mendatangi Timnas Amin. Ini untuk menyatakan dukungannya bergabung dengan Amin, kata Kapten Timnas Amin Muhammad Sauki di Sekretariat Perubahan. Ketujuh orang yang hadir dan menyatakan dukungan terhadap Amin itu yaitu Ketua Presidium Bintang Mersi Perubahan Muhammad Sukri yang merupakan mantan pengurus DPP Demokrat 3 periode. Kemudian anggota Presidium Ahmad Thorik yang merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat, dan pembina Presidium Ramadan Pohan yang pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Selanjutnya pembina Presidium Hengki Luntungan, salah satu pendiri Partai Demokrat, Sekjen Presidium M. Hasyim Hussein yang juga mantan pengurus Partai Demokrat, dan pembina Presidium Anton Rifai yang merupakan salah satu deklarator Partai Demokrat sekaligus mantan anggota DPR RI. Sebetulnya apa yang mereka inginkan? Kita menginginkan ada perubahan untuk kemakmuran, perubahan untuk keadilan, dan juga perubahan untuk segala sesuatu yang lebih baik ke depan, ujar Suki. Dan selanjutnya, wah ini kalau kita kupas semuanya tidak selesai. Kemudian kita lihat bagaimana warga Wadas, pejuang Wadas. Kalau tadi di CNN, ini warga Wadas ini juga di CNN. Pejuang Wadas dukung Prabowo Gibran, kerjanya tak basa-basi.
Jakarta, CNN Indonesia, ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah ramai-ramai menyatakan dukungan kepada pasangan capres Prabowo Subianto Gibran. Deklarasi ini mereka lakukan dengan kompak menggunakan baju berwarna biru bertuliskan Wayahi Prabowo Gibran. Dalam bahasa Indonesia seperti saatnya Prabowo Gibran. Warga Wadas bersama rakyat Jawa Tengah bergerak bersinergi selaras memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Intinya mereka bergabung, sembara menilai pasangan Prabowo Gibran menjadi pemimpin yang paling tepat karena mengedepankan kerja nyata. Bahkan mereka menganggap Prabowo Gibran bukan calon presiden dan calon wakil presiden yang penuh drama dan basa-basi. Siapa? Emang ada yang basa-basi dan drama itu? Kemudian mereka juga berharap Prabowo Gibran juga memiliki fokus melanjutkan program-program pro rakyat yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Salah satunya upaya industrialisasi dan hilirisasi yang saat ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir di detik, Ganjar Pranowo diangkat warga kehormatan Dayak, ada Dayak Kenyah. Mas di detik ini dikatakan Mas Ganjar diangkat sebagai warga kehormatan adat Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Pengangkatan Ganjar dilakukan langsung oleh Kepala Adat Besar Dayak Kenyah, Kenyah atau Kenyah? Coba kalian luruskan. Kalimantan Timur, Ajang Kedung. Prosesnya dilakukan dengan penyematan pakaian adat Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Ganjar diberikan rompi, kalung manik, uling inok, gelang manik, liko inok, topi, kebesaran adat buko, dan mandau suahpak saup tulang. Proses pengangkatan warga kehormatan dilakukan saat agar menghadiri acara ramah tamah dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh lintas agama. Itu digelar di Kalimantan di Swiss Hotel. Pertama, penyematan prosesi pakaian adat menandakan bahwa beliau Pak Ganjar diangkat dijadikan warga kehormatan. Dan selanjutnya, dalam acara itu diturut dihadiri oleh Ketua Umum Matra Koordinator Pusat Dinasti Nusantara Andi Bau Malik Baramasi, Kepala Sekretariat Majelis Adat 5 Puak Kutai, Kepala Adat Boas. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi pada hari-hari kampanye ini. 3 pasangan capres bergeliat untuk meraih simpati dari masyarakat, baik kelompok besar, kelompok kecil, ataupun personal. Intinya adalah mereka bergeliat untuk meraih simpatinya. Siapa yang akan menang? Dan apakah dukungan ini juga berlaku untuk semuanya? Dan apakah ketiganya bisa bersatu? Menurut analisis saya, pertama, bahwa sampai hari ini meski survei sering dipublis oleh berbagai lembaga survei, tetapi perubahan masih sangat cepat. Maksudnya, dukungan dalam proses survei itu belum sampai final. Masyarakat masih mudah untuk dipengaruhi oleh siapapun yang membuat pengaruh terhadap masyarakat, baik calon presiden atau calon wakil presiden ataupun timnya. Jadi masyarakat masih mudah untuk bagaimana dipengaruhi oleh sang calon. Jadi sang calon ini mereka mempunyai kesempatan untuk meraih seluas-luasnya. Misalkan Partai Demokrat dulu akan mendukung Mas Anies, sekarang tidak. Tetapi mantan elit Demokrat, pendiri, pembina, anggota DPR, kemudian sekarang banyak masuk Amin,
nomor satu. Begitu juga kalau kita melihat di Jawa Tengah, Wadas, warga Wadas yang dahulu sempat mengeluh-elukan Mas Ganjar, kemudian ada konflik, sekarang memberikan harapan terkait dengan kemenangan ini kepada Pak Prabowo. Dan di sisi yang lain, orang-orang Dayak itu mendukung, atau sebetulnya tidak langsung mendukung sih, memberikan appreciate kepada Mas Ganjar sebagai warga kehormatan. Secara tidak langsung, bolehlah orang menilai itu adalah sebuah dukungan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemudian yang kedua, ini adalah cara yang benar yang dilakukan oleh tiga pasangan calon. Meskipun terkadang harus berhadapan-hadapan, harus serius untuk mempengaruhi seseorang ataupun kelompok, tapi ini adalah yang benar. Jadi ada kesempatan yang besar bagi mereka untuk bagaimana melakukan komunikasi mendalam dengan seluruh rakyat. Masyarakat itu butuh sentuhan, dan tiga-tiganya kalau nyentuh, maka kemungkinan mereka akan berpikir, berikhtiar, atau akan memilih siapa yang terbaik. Tapi kalau misalkan hanya salah satu saja, maka potensi pilihannya akan diberikan kepada yang menyentuh tersebut. Berlaku bahwa sopo sing dipangku mati. Wah, ini kok bahasa Jawa. Nah, karena dalam filosofi Jawa itu adalah yang dipangku itu diletakkan di pupu itu, atau ya di pangku itu, kemudian biasanya akan mati. Maksudnya adalah orang kalau sudah dihormati secara benar, itu kemudian memberikan kepercayaan terhadap siapa yang memberikan tersebut, memberikan perhatian maksudnya. Jadi sudah benar ketika-tiganya berkontestasi secara serius, tanpa harus merasa ada yang di atas angin. Mereka yang di atas angin pasti mudah untuk dikalahkan, karena biasanya dia sudah lengah terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Lawan politik akan masuk di dalamnya dan mudah untuk memporak-porandakan. Kemudian analisa yang ketiga, apakah hal ini akan berpengaruh terhadap kemenangan dan kegagalan? Pasti iya. Tetapi yang lebih penting, bagaimana ketiganya adalah bisa meyakinkan terhadap semua pemilih terhadap visi misinya. Kita melihat tiga visi misi bakal calon presiden secara umum sepertinya sama, tetapi secara detail per visi atau per kata itu ada perbedaan. Di sini sebetulnya masyarakat mempunyai kewenangan untuk mencari yang terbaik, apakah Mas Amin, Pak Prabowo, ataupun Mas Ganjar. Tidak boleh, saya golput. Itu menjadi masalah besar. Mengapa? Karena tidak memberikan harapan kepada seseorang yang lebih. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini sudah memasuki minggu kedua, hampir minggu kedua, memasuki minggu kedua dari bulan Desember, bulan Desember ini. Nanti Januari, kemudian Februari, 14 Februari pilihan. Sungguh cepat terjadi. Tapi kalau sang calon itu tidak memaksimalkan potensinya, ataupun tim hanya sebatas bangga terhadap dirinya sebagai tim, maka mudah untuk dikalahkan. Tahu-tahu bye. Itu akan terjadi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Akan lebih baik ketiganya tetap masuk ke wilayah kantong-kantong yang tepat, dan sebetulnya tidak harus saling mendiskriminasi atau menjatuhkan, karena masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, itu kalau ada orang yang alok menjelekkan biasanya malah tidak appreciate. Orang yang adu gagasan dengan benar, dengan santun, memperbaiki dengan bahasa-bahasa rakyat, mungkin itu akan lebih benar. Kita lihat dalam perkembangannya. Semoga bermanfaat. Kita tunggu siapa yang menjadi pemenang. Intinya itu adalah kader rakyat terbaik.
Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.